Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kami melakukan presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah yang menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Leni Herlina SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum kami memaparkan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sofia Asmawiyah sebagai moderator, Dayang Kopiti Zara sebagai pemateri pertama. Saya Istiqomah sebagai pemateri kedua. Saya Asyul Arifah sebagai pemateri ketiga. Kelompok kami akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa tabi'in. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan memaparkan materi. Secara istilah, tabi'in adalah orang yang bertemu para sahabat dalam keadaan Islam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam pula. Sebagian ulama berpendapat, tabi'in tidak hanya bertemu, tetapi menerima materi dari para sahabat. Baik, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materi. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang sumber-sumber hukum Islam pada masa tabi'in. Secara umum, tabi'in mengikuti penetapan dan penerapan yang telah dilakukan oleh para sahabat, yaitu mencari ketentuan dalam Al-Quran. Al-Quran di sini adalah kitab suci yang diturunkan untuk umat manusia yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Apabila ketentuan itu tidak didapatkan dalam Al-Quran, maka mereka mencarinya dalam sunnah. Sunnah ini adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sunnah ini disampaikan oleh para sahabat yang dibahas tentang sikap, tindakan, perilaku, dan tata cara Nabi Muhammad yang biasanya disebut sebagai hadis. Apabila ketentuan itu tidak mereka dapatkan dalam Al-Quran maupun Sunnah, maka mereka kembali kepada pendapat para sahabat yang disebut sebagai ijma. Ijma di sini adalah kesepakatan para ulama untuk menetapkan sumber hukum Islam sesuai syarat yang ditetapkan oleh para sahabat, yaitu sesuai Al-Quran dan hadis. Apabila pendapat para sahabat tidak diperoleh juga, maka mereka akan berijtihad. Ijtihad adalah proses penetapan hukum syarat Islam dalam mencantumkan semua pikiran, tenaga secara sungguh-sungguh, yang biasanya disebut usaha yang sungguh-sungguh. Secara bahasa, ijtihad ini adalah penetapan seluruh daya upaya yang dimiliki secara optimal. Baik, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi terkait dengan faktor-faktor yang mendorong hukum Islam pada masa tabi'in. Faktor-faktor yang mendorong hukum Islam pada masa tabi'in itu ada 3. Yang pertama adalah perluasan wilayah, yang kedua adalah penggunaan ra'yu, dan yang ketiga adalah lahirnya aliran mazhab-mazhab. Yang pertama adalah perluasan wilayah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ekspansi dunia Islam dimulai sejak zaman Khalifah, di mana langkah awal Muawiyah dalam menjalankan pemerintahannya itu untuk memindahkan kota negara, yang dimana dari Madinah ke Damaskus. Selanjutnya, Muawiyah melakukan ekspansi lagi ke dunia barat sehingga menguasai Aljazair, Tunisia, Maroko, sampai ke Samudra Atlantik. Yang kedua adalah penggunaan ra'yu. Ra'yu adalah salah satu cara umat Islam untuk menetapkan suatu hukum dari permasalahan-permasalahan kontemporer
yang belum didapati dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena semakin meluasnya wilayah, maka semakin berbeda-bedanya pula hasil ijtihad dari para ulama. Yang ketiga adalah lahirnya aliran-aliran mazhab. Tentu sudah kita ketahui bahwa di dunia ini ada 4 aliran mazhab-mazhab. Yang pertama adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi. Pada periode ini juga, para kaum muslimin sangat antusias untuk mengamalkan ibadah yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekian, terima kasih. Baik, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menyampaikan materi. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang berikutnya. Jadi, saya akan menyampaikan materi tentang tokoh-tokoh tabi'in. Langsung saja, yang pertama, Abdullah Ibnul Mubarak. Abdullah Al-Mubarak atau Ibnul Mubarak yang diberi gelar Abu Abdurrahman. Beliau lahir di Marwah pada tahun 118 Hijriah dan wafat di bulan Ramadan ketika beliau pulang dari perang pada tahun 181 Hijriah. Beliau merupakan seorang ahli hadis dan ahli fikih. Yang kedua, Abu Muslim Al-Kaulani. Beliau memiliki nama asli Abdullah bin Saud. Beliau berasal dari Yaman. Beliau masuk Islam pada masa Rasulullah SAW dan datang ke Madinah pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau meriwayatkan beberapa hadis diantaranya dari Umar bin Khattab, Muaz bin Jabal, Abu Ubaidah, Abu Zar, dan Ubadah bin Samit. Yang ketiga, Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah dan wafat pada tahun 110 Hijriah. Beliau merupakan seorang ahli hadis dan ulama terkemuka dalam peradaban Islam. Kemudian yang terakhir, Abu Hanifah. Abu Hanifah memiliki nama asli Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zuta bin Marzuban. Beliau lahir di Kufa pada tahun 699 Masehi dan wafat pada tahun 767 Masehi. Beliau merupakan seorang ulama dan ahli fikih sekaligus pendiri mazhab fikih Hanafi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya yang insya Allah dengan baik dan benar. Jadi kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu tabi'in merupakan orang yang bertemu dengan para sahabat dan menerima ilmu dari para sahabat. Adapun sumber-sumber hukum Islam dalam tabi'in yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad. Adapun faktor pendorong dalam perkembangan Islam pada masa tabi'in yaitu perluasan wilayah, perbedaan penggunaan ra'yu, dan munculnya mazhab-mazhab dalam Islam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.